Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Siemens clustering, data mining dan machine learning. Nah, di sini uh, uh, apa itu Siemens? Nah, Siemens adalah algoritma clustering atau pengelompokan data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok atau cluster. Mengelompokkan berdasarkan kemiripan atau jarak antara data. Tujuan Siemens adalah mengelompokkan data yang karakteristiknya mirip, meminimalkan jejak antara data dengan pusat klaster atau sentroid, membantu analisis pola dalam data. Langkah-langkah Siemens. Tentukan jumlah klaster K, tentukan sentroid awal secara acak, hitung jarak setiap data sentroid, kelompokkan data sentroid terdekat, dari sentroid, dan ulangi hingga hasil stabil. Nah, rumusnya yaitu D kurang buka Y X, Y sama dengan kurang buka kurang tutup X1 Y1 pangkat 2 tambah X2 min Y2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, digunakan untuk mengukur jarak data ke sentroid. Contoh Siemens, data nilai mahasiswa atau kehadiran dan nilai ujian. K sama dengan 2, lulus atau tidak lulus. Nah, mahasiswa dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat sentroid. Selanjutnya, kelebihan Siemens mudah dipahami, diimplementasikan, dan proses hitungnya cepat. Cocok untuk ukuran data yang besar. Kekurangannya harus menentukan jumlah key awal, sensitif terhadap sentroid awal, dan kurang baik untuk data yang tidak berbentuk bulat. Penerapan Siemens, segmentasi pelanggan, pengelompokan data mahasiswa dan analisis pasar, serta pengelolaan citra. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perhitungan Siemens clustering menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah mencari datanya. Nah, di sini saya punya data nilai siswa dari data UTS dan UAS. Nah, berdasarkan langkah-langkah ini, kita tentukan sentroid awal secara acak. Nah, sentroid awal kita tentukan secara acak, terserah mau yang mana, kita pilih 3, kita buat C1, C2, dan C3. Nah, selanjutnya kita cari nilai jaraknya. Nah, di sini saya sudah menghitungnya. Nah, caranya adalah sama dengan SGRT kurung buka B3 itu nilai UAS kurangi C1 80 ini, dan ini sudah saya kunci ya, makanya bentuknya jadi gini, yaitu E3 kurangi E3 itu 80 ini, B3 65 kurangi C1 80 kurung tutup pangkat 2 sehingga tambah C3 70 kurangi 85 pangkat 2. Nah, hasilnya ini. Kita buat menjadi 2 angka belakang koma. Nah, seperti ini. Kita ini kan sudah, ini kan untuk jarak C1. Selanjutnya jarak C2 sama. Kita ubah tadi ukurannya C1 80 sama 85, sekarang ganti 90 sama 92. Jadi SGRT kurang buka
B3 itu 65 ya. Kurangi G3 90. Kurung tutup pangkat 2 dan kita tambah C3 ini 70 dan kurangi 89 H3. Oh, ini belum saya kunci ya. Cara menguncinya F4. Nah, gini, kita enter. Nah, di sini juga kita mengulangi hal yang sama, tapi kita ganti C3 nya. Nah, jangan lupa dikunci. Nanti kita tarik ke bawah, langsung kita tarik ke bawah saja. Nah, begini sudah muncul data-datanya. Selanjutnya kita klik 2. Nah, ini juga. Nah, selanjutnya kita tentukan kelasnya. Untuk menentukan kelas seperti ini, if jika L3 C1 nya jadi sama dengan min, nilai minimal dari semua data 3 ini, L3 sampai N3, maka 1. Jika lagi M3 untuk C2 nya, lalu blok semuanya dari L3 N3 sama dengan 2. Nah, selanjutnya jika tidak dari 2 itu, maka kelasnya 3. Kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Selanjutnya, setelah kita menentukan centroid awal, nilai jarak, kelasnya juga, kita tentukan centroid barunya, yaitu kita buat seperti centroid awal C1, C2, C3. Nah, di sini kita pakai rumus gini. If jika O3 itu kelasnya sama dengan 1, maka koma. Ini saya menggunakan koma karena Excel saya pengaturannya atau formatnya koma ya. Jadi ada juga yang tidak menggunakan koma, yaitu menggunakan titik koma. Tergantung Excelnya saja. Nah, selanjutnya jika O3 sama dengan 1, maka kita munculkan B3 atau nilai UTS-nya. Jika tidak, maka kosong. Nah, kemudian ini juga yang UTS-nya, if jika O3 sama dengan 1, maka C3 kita munculkan nilai UAS. Jika tidak 1, maka kosong. Nah, selanjutnya kita ulangi seperti tadi. Kita gunakan centroid C2 nya. Jika O3 sama dengan 2, nah tadi kan 1, sekarang kelas 2. Jika 2, maka kita tampilkan UTS, dan jika tidak, kita kosong. Lalu kita enter. Nah, kosong kan. Nah, kita ulangi seperti yang ini. Kita ulangi lagi ke C3 nya juga sama, ini juga sama. Nah, kita kemudian habis itu kita tinggal tarik saja. Nah, jika kelas 1, maka akan muncul. Jika tidak, akan kosong. Selanjutnya double klik. Nah, ini juga double klik. Nah, ini juga double klik. Double klik semua sampai selesai. Nah, kemudian dari semuanya kita
harus menentukan rata-ratanya. Bentar. Kita sini sama dengan average ini bentar. Nah, sudah kita tarik ke samping. Oh, bentar. Nah, sebentar. Average kita blok sama dengan, nah ini juga kita blok. Oh, sebentar, kita ulang lagi. Average kita blok semua dari ini, kita enter, lalu kita tarik ke samping. Nah, ini adalah rata-rata. Oh, bukan, ini adalah ya rata-rata. Nah, setelah kita menemukan rata-ratanya, kita lihat dulu. Kita buat seperti ini, yaitu dua angka di belakang koma. Nah, biar kelihatan lebih rapi, kita blok. Benar, kita blok. Kita gunakan, nah, kita tandai. Nah, setelah itu setelah itu ini berarti ini adalah centroid barunya. Ini centroid awal, ini sudah menjadi centroid baru. Nah, kemudian kita lakukan apa namanya, pembaharuan centroid. Nah, setelah itu kita blok saja semuanya. Blok, kita copy di bawahnya agar cepat. Nah, setelah itu kita ubah centroid awal ini menjadi centroid yang baru. Kita blok dulu, kita hilangkan, nah seperti ini. Kita blok semua, kita copy, kita paste di sini, paste link saja. Nah, ini kan nilai jaraknya masih tetap karena masih di sini kan, di centroid awal. Nah, setelah itu kita geser saja agar menjadi data terbaru atau untuk centroid terbaru. Enter. Oh, bentar, ini kita ganti centroid baru. Setelah itu C2 nya sama, kita geser ke centroid baru. Oh, bentar, manual. Enter. C3 nya juga.
Setelah itu kita double klik untuk memperbarui. Nah, Centroid ketiganya sudah ada dan berbeda. Yang tadinya 66 sekarang 64. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan kita mengulangi aktivitas untuk menyetabilkannya sampai bagaimana? Nah, kita cari errornya. Kita menggunakan sama dengan ABS absolute. Kita klik kelas yang pertama, nilai. Kita kurangi yang terbaru. Oh, benar. Kita kurangi yang terbaru. Untuk kita enter. Lanjut kita double klik. Nah, jika nilai n errornya 0 berarti sudah tidak error. Nah, jika belum, maka ada yang nilainya 2 atau 1 atau berapapun itu yang pasti bukan 0. Nah, jika 0, nah itu kita harus berhenti. Dan jika masih ada angkanya, kita lakukan centroid, pembaruan centroid lagi seperti tadi. Kita ubah centroidnya, kita lihat, kita cari nilai jaraknya seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk perhitungan data Keymanage menggunakan Excel. Sekarang kita akan berpindah menggunakan RapidMiner. Baik, saya sudah buka RapidMiner-nya. Yang pertama, kita tambahkan Red Excel untuk membaca file Excel kita. Kita cari di sini, kita ketik Red Excel. Nah, seperti ini kita letakkan sini. Nah, setelah itu kita import datanya. Kita import, misal kita uji dan next dan next. Kita close karena sudah saya import ya. Nah, dan centang. Selanjutnya kita cari clustering. Kita klik, kita cari di sini juga clustering. Nah, ini Keymanage clustering ya. Nah, selanjutnya apply model. Nah, ini scoring apply model. Jangan lupa untuk menghubungkan Red Excel ke clustering dan clusteringnya ke play model. Selanjutnya kita cari perform. Nah, untuk perform kita jangan prediktif ya. Kita cari yang segmentation, cluster, distract, perform. Nah, ini yang urutan kedua. Kita tarik di sini. Nah, seperti itu. Saya sudah menambahkan, jadi kita delete. Untuk clusternya kita setting key-nya menjadi 2 dan max run-nya menjadi 10 ya. Lalu setelah sudah siap semuanya, jangan lupa sambungkan seperti ini. Nah, setelah itu kita apply. Nah, di sini clusternya 0101 karena
Apa? Karena kita setting klasternya menjadi 2. Nah, jadi cuma ada 2 klaster. Nah, seperti ini. Kita lihat performnya. Di perform vektor kita hanya berfokus pada device void atau dp. Nah, jika dp mendekati 0 berarti datanya bagus. Nah, jika tidak berarti datanya kurang bagus. Nah, di sini minus 0,743. Kita coba tambah clusternya menjadi 3. Kita apply, kita lihat performanya jadi menambah. Nah, berarti cukup sampai di kelas K-nya 2 seperti ini. Nah, mendekati 0 berarti lebih baik K-nya berjumlah 2. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.